Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, rusak, teriakan yang dalam terdengar, dan gelombang kekuatan yang sangat dahsyat keluar, dan langsung menghancurkan cahaya berwarna merah darah, dan bahkan fluktuasi yang tersisa pun terhapus. Seluruh kerangka pun langsung bergetar saat dia menatap Tianlo yang sedang memegang tombak besi hitam. Dia merasakan adanya bahaya yang kuat dari orang tersebut. Brengsek. Kita kini setelah ia memegang senjata dewa tersebut, ditambah dengan bantuan pohon dewa penghancur kutukan. Bahkan jika kultivasi lawan sedikit lebih rendah darinya, itu sudah cukup untuk menjadi ancaman fatal baginya. Saya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun dan tidak akan membiarkan kesalahan apapun terjadi. Api gelap di mata kerangka itu terus berkobar, dan ia mengepalkan tangannya ke udara. Formasi kutukan darah 10.000 simbol mulai bergetar hebat, dan jimat berwarna merah darah di dalamnya membengkak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi seukuran beberapa kaki. 10.000 jimat, mantra kutukan darah. Jimat kutukan menghancurkan jiwa. Ia membentuk segel dengan tangannya, lalu mengubahnya dengan cepat. Jimat-jimat berwarna merah darah melesat keluar dari formasi. Dari kejauhan, mereka tampak seperti bendera merah darah raksasa yang mengelilingi Tianlo yang ada di dalamnya. Hancurkan! Kerangka itu mengulurkan jarinya, lalu menunjuk ke arah simbol-simbol itu. Ribuan jimat tiba-tiba menyusut, lalu menciut ke satu titik dengan liar, mencoba meledakkan Tianlo yang berada di dalam. Bukan hanya itu saja, selama proses pemerasan ini, kekuatan dahsyat terus meledak, dan gelombang cahaya merah darah menyebar keluar, mengguncang ruang ke segala arah. Di pinggiran medan perang, semua orang menatap situasi di lapangan dengan ekspresi gugup. Jika Tianlo menang, mereka mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika kerangka itu menjadi pemenang, maka mereka tidak akan bisa melarikan diri dari sumber kutukan. Karena semua orang tahu bahwa sumber kutukan ini berasal dari tubuh tulang kerangka tersebut. Dimanapun mereka berada, mereka tidak akan bisa lepas dari kejaran kerangka, dan pada akhirnya akan menjadi korban yang menyedihkan. Rune berwarna merah darah terus memadat, mencoba melenyapkan Tianlo sepenuhnya. Namun, ketika tekanan ini mencapai tingkat tertentu, aura yang sangat tajam tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan semua rune berwarna merah darah. Saat jimat itu meledak, dan seluruh formasi kutukan darah 10.000 jimat hancur berkeping-keping, langsung berubah menjadi riak-riak berwarna merah darah yang menghilang di antara langit dan bumi. Langit pun dipenuhi aura merah darah, dan sesosok tiba-tiba melesat keluar. Aura tajam itu bagaikan pedang terhunus, menyapu langit dan bumi ke segala arah. Tianlo memegang tombak besi di tangannya, dan tubuhnya diselimuti cahaya tajam tombak itu. Ia mengarahkan tombak besi itu ke kerangka, dan sebuah suara dingin terdengar. Setelah bertahun-tahun berjuang, hari ini saatnya untuk mengakhirinya. Begitu suaranya mereda, semangat juang membuncah dari tubuhnya. Tombak besi di tangannya bergetar, dan roh pertempuran pun langsung terungkap. 3 gerakan membelah langit. Tianlo perlahan mengangkat tombak besi hitam di tangannya. Cahaya tombak melombak ke langit, langsung merobek ruang di sekitarnya. Detik berikutnya,
Keganasan di matanya tiba-tiba mencapai puncaknya. Ia menggenggam tombak besi itu erat-erat dan langsung menusuknya ke depan. Tombak besi itu bergetar dan cahaya tombak di langit pun berkumpul. Cahaya hitam seukuran 1 inci melesat keluar dari ujung tombak. Meskipun sinar cahaya hitam ini tampaknya hampir tidak terdeteksi, kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya cukup untuk dengan mudah merobek ruang dan bahkan dapat membunuh para praktisi kuat yang telah mencapai tingkat 3 alam pembebasan. Cahaya hitam itu merobek ruang, meninggalkan celah gelap dimanapun ia lewat. Gelombang aura yang sangat dahsyat terus menyapu, menghantam ke segala arah. Ada kilatan api di mata kerangka itu, dan ekspresinya tampak sangat serius. Tangan kerangka tiba-tiba terkepal, dan cahaya merah darah yang sangat pekat berkumpul di belakangnya. Cahaya merah darah melonjak, dan tampaknya telah berubah menjadi jimat berwarna merah darah. Dibandingkan dengan jimat sebelumnya, jimat ini berukuran 100 kaki, dan diukir dengan mantra menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya berwarna merah darah mengalir, ia memancarkan fluktuasi aura yang sangat mengerikan. Jimat jiwa darah. Mulut kerangka itu terbuka lalu tertutup saat terdengar suara serak keluar. Saat suara itu jatuh, ruang di sekitar jimat jiwa darah mulai bergetar hebat. Dan retakan gelap darinya menyebar ke segala arah. Ketika kepadatan retakan ini mencapai tingkat tertentu, ruang angkasa langsung meledak dengan dahsyat. Dan celah-celah di dinding dan gelap muncul silih berganti. Kamu ingin membunuhku, tapi kamu belum bisa melakukannya. Kerangka itu meraung liar, lalu melambaikan tangannya. Jimat merah darah yang berukuran 100 kaki terbang keluar dan lalu menutupi langit. Tianlo menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia mencengkram tombak besi itu erat-erat dengan kedua tangannya, lalu menebasnya ke depan 3 kali berturut-turut. Ketika pukulan ketiga jatuh, seolah-olah ada gelombang tak kasat mata yang menembus ruang, lalu menyerbu ke dalam cahaya hitam. Tiba-tiba terjadilah suatu kekuatan dahsyat, dan ukuran cahaya hitam itu semakin mengecil. Dan akhirnya menjadi seukuran ujung jarum, hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Namun, meskipun ukuran cahaya hitam ini telah menyusut, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Begitu ia kehilangan kendali dan meledak, semua makhluk hidup dalam radius beberapa ribu kaki akan langsung mati seketika. Semua orang merasakan fluktuasi nafas yang mengerikan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tenggorokan mereka bergetar hebat. Untungnya, cahaya hitam itu berada di bawah kendali Tianlu dan mengunci kerangka itu. Kalau tidak, mereka akan berada dalam masalah meskipun tetap di sini. Kutukan jiwa darah, hancurkan. Kerangka meraung, dan jimat berwarna merah darah itu kembali mengembang tertiup angin. Menjadi 100 kaki, 500 kaki, 900 kaki, 1000 kaki. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, ukuran jimat darah itu tiba-tiba meluas hingga 3000 kaki. Ditutupi dengan jimat-jimat yang padat, dan aura mengerikan yang mengguncang langit dan bumi menyebar. Pergi! Kerangka itu berteriak keras. Dengan lambaian tangannya, jimat jiwa darah langsung turun, bertabrakan dengan cahaya hitam itu. Sebelum keduanya bersentuhan, aura ganas mereka telah bertabrakan, menyebabkan ledakan rendah terdengar di sekitarnya. Saat berikutnya, cahaya hitam seukuran ujung jarum merobek ruang, langsung menyambar simbol berwarna merah darah bagaikan kilat. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat mencapai puncaknya.
Cahaya hitam yang tampaknya begitu kecil hingga tak terlihat itu meledak dengan aura yang sangat menakutkan yang langsung menebas ke arah simbol berwarna merah darah. Menghadapi robekan energi dahsyat ini, jimat jiwa darah meledak dengan semburan cahaya merah untuk mengikis gelombang demi gelombang. Untuk sesaat, dua serangan yang sangat kuat saling membombardir satu sama lain, dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk di seluruh dunia. Gemuruh guntur yang tak ada henti-hentinya memberi orang-orang ilusi bahwa seluruh dunia akan runtuh. Merasa kiamat yang mengerikan menyelimuti mereka, membuat mereka sulit untuk bernafas. Betapa mengerikannya tabrakan itu. Seseorang berseru dengan wajah ketakutan. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang yang berada di sekitar pohon kutukan, tetapi bahkan orang-orang yang tersebar di seluruh wilayah sekitar sumber kutukan juga merasakan fluktuasi pertempuran yang mengguncang bumi, lalu bergegas satu demi satu. Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, lalu bergumam dengan ekspresi terkejut. Kekuatan kedua orang ini semasa hidup mereka jelas bukanlah kekuatan para praktisi alam laut pahit. Bahkan mungkin telah melampaui alam ini. Meskipun praktisi biasa di alam laut pahit memiliki kekuatan untuk menghancurkan praktisi yang berada di ranah yin yang, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Saat ini, gelombang udara dahsyat membumbung ke langit. Untuk sesaat, kedua serangan itu berimbang, dan keduanya tidak berdaya melawan satu sama lain. Kalau hari ini kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku, saat aku kembali membentuk tubuhku, tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi ancamanku. Kerangka itu tertawa terbahak-bahak. Baginya, sepanjang itu bukan kekalahan sungguhan, itu adalah hasil yang dapat diterimanya. Tianlo menatap kebuntuan itu, dan sorot tekad perlahan muncul di matanya. Dia hanya punya kesempatan terakhir ini, jadi apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan orang ini terlahir kembali. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi bencana. Tianlo merentangkan telapak tangannya. Cahaya hitam mengembun dan langsung berubah menjadi sepotong kayu hitam lapuk lagi. Tianlo menatap potongan kayu lapuk hitam itu sesaat. Setelah beberapa saat, ia menarik nafas dalam-dalam dan tak ada keraguan di matanya. Dia menempelkan kedua tangannya, lalu menggenggam kayu hitam lapuk itu di telapak tangannya. Pohon dewa penghancur kutukan, kekuatan asal. Saat berikutnya, sebuah suara rendah terdengar, dan kayu hitam lapuk di tangannya dengan cepat meleleh, lalu berubah menjadi genangan cairan hitam. Ketika cairan itu terbentuk, aura misterius yang luar biasa memancar darinya. Di bawah fluktuasi ini, pohon dewa penghancur kutukan itu seolah kembali ke asalnya. Kau gila? Teriak kerangka itu. Cara seperti itu tidak hanya akan menghancurkan pohon ilahi pemecah kutukan, tetapi bahkan Tianlo sendiri akan sepenuhnya lenyap tanpa bisa untuk bereinkarnasi. Itu cukup untuk menghabisimu. Ekspresi Tianlo menjadi sangat serius. Ia perlahan merentangkan tangannya, dan bola cairan hitam tiba-tiba melesat menuju cahaya hitam. Suara yang menusuk tulang pun terdengar. Cahaya hitam pekat pun keluar, dan gelombang kekuatan yang mengerikan pun menerjang keluar. Rusak! Tianlo mengulurkan jarinya, lalu mengetuk jimat berwarna merah darah itu dengan kuat. Sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, langsung menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya pada jimat berwarna merah darah. Saat berikutnya, jimat berwarna merah darah itu bergetar hebat, dan akhirnya meledak di depan tatapan ngeri sang kerangka itu. Tidak!
Kerangka itu meraung. Bajingan ini benar-benar ingin mati bersama. Sudah berakhir. Tianlo melambaikan tangannya, dan ribuan sinar hitam langsung merobek ruang. Dan saat berikutnya, langsung muncul di depan kerangka itu. Cahaya hitam melesat keluar dan langsung menembus kerangka. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya dengan cepat menghilang. Dan api hantu yang berkedip-kedip di matanya juga dengan cepat menjadi redup, lalu menghilang sepenuhnya. Saat tenaganya terkuras habis, retakan muncul dari kerangka itu dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, tulang-tulang itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk merah darah yang berhamburan ke udara. Sudah berakhir. Semua orang menatapnya dengan kagum. Beberapa saat yang lalu, kerangka sang penyihir dapat dengan mudah mengendalikan hidup dan mati mereka. Tapi sekarang telah menghilang sepenuhnya. Tianlo melihat sekeliling, lalu menghela nafas panjang. Meskipun ia harus membayar mahal, hasil akhirnya sangat memuaskan. Kurasa aku tak punya banyak waktu lagi. Dia menatap tubuhnya yang perlahan menghilang, lalu bergumam dengan ekspresi rumit. Untuk mengaktifkan kekuatan asli pohon dewa penghancur kutukan, dia telah menghabiskan begitu banyak kekuatan, hingga tubuh ini tidak dapat menopangnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Tianlo perlahan berbalik. Lalu menatap orang-orang di sekelilingnya. Melihat tatapannya, semua orang mundur selangkah. Ekspresi mereka langsung berubah. Meskipun Tianlo akan segera menghilang, mereka masih mudah untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dengan pengalaman sebelumnya dengan kerangka itu, mereka bahkan lebih waspada terhadap Tianlo. Melihat penampilan semua orang, Tianlo pun tersenyum tipis. Sumber kutukan ini tidak akan bertahan lebih lama. Kalian harus bergegas untuk berlatih di sini. Berlatih? Mendengar ini, semua orang tercengang. Lalu seolah merasakan sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan menatap langit. Pada saat ini, dengan kematian sang penyihir, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari langit. Titik-titik cahaya ini mengandung kekuatan yang sangat murni. Sumber kutukan itu akan segera menghilang, dan kalian bisa menyerap kekuatan sebanyak mungkin. Sebuah suara samar terdengar saat semua orang terkejut. Terima kasih, senior. Mendengar ini, semua orang bersorak kegembiraan. Mereka segera duduk bersila di berbagai tempat, lalu memejamkan mata dan mulai menyerap titik-titik cahaya yang jatuh itu. Ikut aku, kata Tianlo sambil tersenyum tipis ke arah Chu Guangsheng yang hendak duduk bersila. Senior, apakah kau sedang bicara denganku? Chu Guangsheng menunjuk dirinya sendiri saat berkata dengan kaget. Tianlo mengangguk sedikit, lalu berbalik untuk terbang menjauh. Melihat ini, Chu Guangsheng tertegun sejenak, lalu buru-buru mengikutinya di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Anak ini sungguh beruntung. Beberapa orang menggelengkan kepala saat berkata dengan iri. Mereka yakin senior itu meminta Chu Guangsheng untuk pergi, dan pasti dia memiliki kesempatan besar untuk diberikan kepadanya. Beberapa jam kemudian, Tianlo berhenti di puncak gunung yang retak. Di belakangnya, Chu Guangsheng perlahan mendarat dan bertanya dengan penasaran. Aku ingin tahu mengapa senior mengajakku ke sini. Tianlo tersenyum tipis, dan dengan lambaian tangannya, ruang di depannya mulai berfluktuasi, dan pagoda 9 lantai muncul di hadapannya. Seluruh pagoda memancarkan cahaya terang, seolah-olah siapapun yang mendekat pasti akan terkena kutukan dan mati. Apa ini?
Cukwaseng menatap pagoda itu saat bertanya dengan mata yang perlahan melebar. Tianlo tersenyum tipis lalu berkata, "Ini menara penyihir. Terima kasih."